Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Baik, di sini ada persamaan, ada kata trigonometri. Nah, persamaan itu kita sudah tahu kalau yang namanya persamaan itu ciri-cirinya ada tanda sama dengan, dan biasanya ada variabelnya yang ditanya, variabel yang belum diketahui. Misalnya 2x ditambah 3 sama dengan 12. Lalu lagi misalnya 3x kuadrat sama dengan 27. Nah, ini contoh persamaan biasa. Nah, kalau persamaan trigonometri gimana? Kalau persamaan trigonometri, kita tahu kan kalau trigonometri itu perbandingan pada segitiga itu ada sin, ada cos, ada tangen. Lalu sinus itu kebalikannya ada kosekan, kosinus itu kebalikannya ada sekan, tangen itu kebalikannya ada kotangen. Nah, jadi persamaan trigonometri itu nanti tentunya ada keenam perbandingan trigonometri itu. Kalau persamaan trigonometri nanti bentuknya bisa sin x sama dengan 1 misalnya, atau bisa juga cos x sama dengan setengah, atau bisa juga tan x ditambah 1 sama dengan 0, dan lain sebagainya. Intinya persamaan trigonometri itu ada perbandingan trigonometri, perbandingan sisi-sisi pada segitiga, atau sin, tan, atau cos. Ini ciri-cirinya itu. Nah, kalau persamaan biasa, kita untuk mencari nilai x-nya, kita hanya menggunakan aljabar saja, kan, aljabar biasa. Misalnya di situ yang pertama adalah 2x ditambah 3 itu sama dengan 12. Berarti kalau yang ditanya tentukan nilai x-nya, tentukan nilai x, berarti nanti kita tinggal pindah ruas sehingga dapat nilai x-nya. Misalnya ini jadinya 2x sama dengan ini 12, 3-nya pindah jadi dikurang, 12 dikurang 3 itu adalah 9, berarti x-nya adalah 9/2 atau 4,5 ya, atau 4,5. Lalu yang nomor 2-nya gimana? Yang nomor 2-nya berarti 3x kuadrat sama dengan 27. Berarti x kuadratnya nanti sama dengan 27/3 sama dengan 9 ya. Jadi x-nya sama dengan akar dari 9, bisa plus 3 atau bisa min 3. Nah, ya ini yang akan kita pelajari nanti nih, persamaan trigonometri yang 3 ini. Atau bisa juga bentuk yang lebih kompleksnya lagi adalah sin kuadrat x plus sin x plus 2 sama dengan 0 misalnya. Itu juga nanti kita bisa menjawabnya seperti apa. Atau bisa juga cos 2x ditambah sin 2x sama dengan 1 misalnya, itu juga kita bisa mencarinya nanti. Itu untuk persamaan trigonometri tadi. Nah, kita udah tahu nih
ini pasti akan berkaitan sama trigonometri. Karena itu kita harus tahu dulu minimal kita harus punya bekal. Bekalnya adalah kita harus tahu nilai perbandingan nilai trigonometri nilai trigonometri di sudut istimewa. Minimal kita harus tahu di sudut istimewa. Nah, ini nih sudut istimewa, dan juga di setiap kuadran tentunya ya, di setiap sudut istimewa dan juga di setiap kuadran. Ada 4 kuadran dan ada sudut istimewanya. Nah, kita mengulang dulu ke ini. Ini pelajaran waktu kelas 10 nih sebenarnya. Kita tahu bahwa sudut istimewa itu ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, dan 90 derajat. Ini lalu ada nilai sin, ada nilai cos, dan ada nilai tan. Ini kita harus hafal modal utamanya nih untuk di persamaan trigonometri. Harus tahu nilai di sudut istimewa ini. Yang pertama sin. Gampangnya sin itu mulainya dari 0. Sin itu mulainya dari 0. Dia bentuk grafik sin seperti ini nih, untuk sin. Dari 0 naik, turun. Nah, mulainya dari 0, terus diawali dengan naik nih. Sampai dengan 90 derajat, ini dia naik. Maka ini 0. Ingatnya ini setengah akar 2. Maaf. Setengah akar 1 itu kan sama dengan 1 dikali setengah berarti setengah, lalu setengah akar 2, lalu ini setengah akar 3, lalu ini adalah setengah akar 4. Setengah akar 4, akar 4 itu kan 2, berarti setengah kali 2 adalah 1. Nah, lalu cos. Kalau cos gimana? Cos dia kebalik. Dia cos mulainya dari 1 dalam maksimumnya untuk cos X. Jadi dia pertama turun dulu, bisa naik lagi sampai di 90 derajat. Kebalikannya dari sini ya, 1 setengah akar 3 setengah, ini setengah akar 2 setengah, dan 0. Lalu tan itu apa? Kita tahu tan itu adalah sin dibagi dengan cos. Berarti 0 derajat 0 sampai dengan 1 itu 0 dibagi 1 0. Lalu yang ini setengah dibagi setengah akar 3. Kita tahu setengah dibagi setengah akar 3 adalah, ini kan tinggal 1 per akar 3. Kita kali dengan akar 3 per akar 3, jadi dapat 1 per, ini yang bawahnya akar 3 kali akar 3 itu 3, jadi 1 per 3 akar 3. Ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 pasti 1 karena sama. Yang terakhir setengah akar 3 dibagi setengah, tinggal setengahnya kita coret, dapat akar 3. Lalu ini 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Ini modal utama, nggak cukup di situ. Kita harus tahu, kita harus punya modal tambahan juga. Modal tambahannya apa?
Kan tadi selain di sudut istimewa, kita juga harus tahu nilai di setiap kuadran. Harus tahu nilai di setiap kuadran. Nilai di setiap kuadrannya kita harus tahu. Ingat kan ini ada 4 kuadran. Ini 0 derajat, 90, 180, 270 derajat. Di kuadran 1, nilai sin, cos, dan tan itu semuanya positif. Di kuadran kedua yang positif hanya sin. Di kuadran ketiga tangan yang positif. Di kuadran keempat cos yang positif. Nah, sekarang kita cari tahu nih. Misalnya di kuadran pertama ini ya, kuadran pertama 0 sampai 90 yang ini. Clear. Lalu di kuadran keduanya gimana? Kuadran kedua itu kan berarti di antara 180, kebalik ya, di antara 90. Kuadran yang kedua antara 90 derajat sampai 180 derajat. Misalnya kita mau nyari cos setengah akar 3 itu sama dengan berapa? Bukan cos setengah akar 3 dong. Cos yang di antara 90 sampai 180. Misalnya adalah cos 135 derajat. Cos 35 derajat. Kita lihat di kuadran kedua kan 135 derajat. Itu kan di antara. Nah, kita patokannya adalah 180 ke 300 ke 135 itu berapa derajat? 45 derajat kan? Berarti ini adalah sama dengan, kita lihat dulu, cos itu di kuadran kedua nilainya apa? Negatif. Sama dengan negatif cos 45. Cos 45 berapa? Tinggal lihat tabel. Setengah akar 2. Oh iya, minnya jangan lupa. Min setengah akar 2. Lalu misalnya lagi sin 120. Sin 120. Berarti ini nanti 120 ya. Ini kita hapus dulu. Ini jadi 120. Berarti yang di sini berapa? Ini jadi sin 120. Nah, sekarang sin di kuadran kedua positif. Berarti tetap positif. Dari 180 ke 120 sin 60. Oke, berarti sin 60 berapa? Kita lihat lagi ke sini. Setengah akar 3. Tannya bagaimana? Misalnya tan 150 derajat. Tan di kuadran ini, kuadran kedua, dia nilainya negatif kan ya? Negatif. Nah, tan langsung aja 180 dikali 150, 30. Berarti sama dengan min tan 30-nya sepertiga akar 3. Gampang ya? Di kuadran ketiganya gimana? Kuadran yang ketiga. Kuadran ketiga itu adalah 180 sampai 270. Misalnya kita mau cari sin 225. Nih, 225 berarti di sini ya. 225 derajat. Kita lihat sin di kuadran ketiga itu nilainya negatif. Karena yang positif hanya tan aja. Berarti sama dengan negatif. Nah, kita lagi-lagi patokannya ini nih, 180. 180 ke 225 berapa derajat? Kurangin aja ya, dapat 45.
berarti sama dengan min setengah akar 2. Cosnya juga gitu, misalnya kita mau cari cos 210 derajat, berarti sama dengan cos itu juga negatif ya di kuadran ketiga, yang positif itu tan, berarti negatif cos berapa, 210 dikurang, ini kita ganti jadi 210, jadi 210 dikurang 1,5 ada 30. Kita lihat lagi 30 derajat berapa nilai cos, 1/2 akar 3 atau min setengah akar 3 karena ini udah ada min. Tannya juga sama dong, misalnya kita nyari tan 240, tan 240 berarti ini jadinya 240 ya. Nah sama, cuman dia tan nilainya positif, jadi langsung aja nilai positif. Tan berapa, 240 dikurang 86, berarti sama dengan tan 60 akar 3 gitu. Satu lagi di kuadran 4 nya, kuadran 4. Kuadran 4 itu berarti dia 270 sampai 360 derajat. 360 derajat ini sama dengan 0 ya, karena dia berputar. Misalnya kita mau cari sin antara 270 sampai 360, misalnya sin 300, itu sama dengan, kita lihat lagi, misalnya sin 300 di sini ya, misalnya di 300 derajat. Kita lihat sin di kuadran keempat nilainya negatif. Nah untuk di kuadran 4 kita patokannya tadi ya, garis ini nih, berarti 360 derajat. Dari 360 ke 300 ini kan adalah 60 derajat, berarti ini sama dengan min sin 60. Sin 60 kita tahu berapa, setengah akar 3, karena ini min jadi min setengah akar 3. Lalu cos misalnya 315 atau cos 315 ya, cos 315 berarti kita kurangin ini dari 360 ya. 360 dikurang 315 itu kan 45 ya, cos nilainya positif jadi tetap positif, cos 45. Cos 45 berapa? Iya betul, setengah akar 2. Tannya bagaimana tan? Tannya misal kita mau cari tan 330. Tan 330. Tan di kuadran keempat nilainya min, lalu 360 dikurang 330 berarti kan sisanya tan berapa? Iya 30. Jadi sama dengan min tan 30 1/3 akar 3, berarti min 1/3 akar 3. Ini dulu modalnya, nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan